Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi hari ini saya di tempat ini lagi, di gubuk derita anak-anak yang dulu pernah belajar. Ya, alhamdulillah bisa pakai berteduh siang-siang hari, mencari ketenangan, mencari hawa yang dingin, sejuk, asik di sini. Baik, hari ini kita ngobrol apa lagi ya? Oh ya, tentang video nih, video yang ini. Keris petir. Iya, kayak ini bisa, kalau kata dukun tuh buat pembersihan. Wih di. Hebat ya, jos ya. Tampil ya di podcastnya Deddy Corbuzier. Hebat. Dan orang satu negara Indonesia tahu dia bawa satu keris yang dia yakini sebagai keris. Tapi lagian Deddy Corbuzier kok ya aja ya, ada apa ya di balik itu ya? Masa seorang Deddy Corbuzier nggak peka sih dalam hal ini? Aneh jadinya. aneh bener aneh. Sekilas iya, yang dia bawa sekilas itu keris. Tapi pada dasarnya itu pembodohan publik loh ya. Itu replika keris, itu bukan keris. Jadi kenapa saya katakan replika? Karena untuk bisa disebut sebagai keris itu harus memenuhi berbagai kriteria, dari mendak, selut, ya, ladrang, kendok, harus jelas, dan juga rincian pada wilahnya juga harus jelas. Kenapa saya tolak ini sebagai keris? Karena ini replika ya, karena nggak memenuhi kriteria, dan dia nggak menunjukkan kalau untuk keris itu warisan budaya lo ya, jangan sembarangan. Itu heritage, itu heritage-nya Melayu itu. Jadi mulai Malaysia, Filipina, Indonesia itu punya keris. Jadi keris itu warisan dunia sebenarnya, itu warisan kebudayaan dunia. Jadi nggak boleh sembarangan seenaknya saja klaim ini keris. Nah, yang dilakukan oleh si Bancet Merah ini pembodohan publik. Dia membawa replika keris, tetapi dia katakan keris. Dan ini kan penipuan, menipu banyak orang. Kok ya percaya gitu loh, yang dibawa ini replika keris, tetapi dia sampaikan ini adalah keris petir. Bullshit, omong kosong. Saya juga heran sama Deddy Corbuzier, kok ya mau-maunya gitu mengiyakan gitu kan apa yang disampaikan si bocil ini, si Bancet ini. Jelas-jelas itu replika, itu bukan keris, itu replika keris. Kenapa diiyakan oleh banyak orang itu sebagai keris? Ini yang saya sesalkan, dan itu kebodohan kita bersama tentunya. Tidak jeli menganalisa ya. Kita harus lebih cerdas sekarang. Pelajari literasi tentang keris. Keris itu punya kriteria yang seperti ini. Detail warangkanya harus jelas, item per item. Wilahnya juga harus jelas, dari tanggung, dapur, baru bisa dikatakan keris. Kalau tidak ya bukan keris. Terutama adalah pamor. Nah, pamor inilah ciri khas keris yang sesungguhnya. Apabila tidak ada pamornya, berarti pamor keleng.
Nah ini nggak ada penjelasan tentang pamor kerisnya, hanya mengucap keris. Nah, yang demikian ini barulah dinamakan keris. Kalau yang tidak memenuhi syarat ini, ya bukan keris, itu replika keris. Jadi kenapa rakyat Indonesia ini mau-maunya dibodohi sama anak kecil ini? Di sini ketahuan ya, kita sudah mulai tahu semua saat ini kebodohan dan pembodohan yang dia buat. Masa orang banyak ya, orang satu negara Indonesia dibodohi hanya dengan replika keris yang diakukan keris, dan semua mengiyakan itu sebagai keris petir. Tidak ada keris petir, belum pernah ada empu membuat keris petir. Jadi yang namanya keris itu dibuat oleh empu, dan riciannya seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya apabila tidak ada rician yang seperti itu dan kesatuan ya antara wilah dengan warangka, itu baru namanya keris. Tetapi kalau dicabut dan hanya wilahnya saja, itu bukan keris, itu baru wilahnya keris. Rakyat harus paham ya, bangsa Indonesia harus cerdas dan paham. Jadi si Pancet Merah ini membodohi banyak orang. Dia membawa replika keris, tapi dia sampaikan itu adalah keris. Dan lucunya diiyakan oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang wow, pendidikannya tinggi. Tapi kok ya mau gitu loh dibodohi sama anak-anak seperti ini. Barang palsu diceritakan, disampaikan itu brand atau labelnya original. Tidak bisa seperti itu. Coba contoh logika saja. Kamu tahu senjata api atau yang kita kenal dengan bahasa Inggris gun. Lantas kamu tahu replika senjata api yang bentuknya sama, 1:1, tapi fungsinya berbeda, yaitu soft gun. Apakah soft gun itu bisa kita katakan senjata api? Oh ini senjata, kan tidak. Nah, itu alat olahraga ya, alat olahraga yang sebenarnya bukan senjata. Sama halnya seperti itu tadi, kan nggak logika kalau replika terus dia bilang ini keris petir dan rakyat Indonesia semua mengiyakan bahwa itu keris. Aduh, ini sebenarnya yang tolol ini siapa begini nih? Yang tolol anak ini membuat tolol banyak orang ya. Jadi kasihan sekali, pembodohan-pembodohan yang dia buat ini sudah membodohi banyak orang dan membuat semua orang ini menjadi badut, menjadi pelawak yang lucu sekali. Ya contohnya seperti replika keris, dia sampaikan itu adalah keris dan semua mengiyakan. Keris petir, wow ini untuk pembersihan. Pembersihan gundulmu itu alat kejut listrik. Ya alat kejut listrik sebenarnya itu bisa dibikin dari rangkaian raket nyamuk. Jadi sudahlah, janganlah kita dibodohi sama anak kecil ini yang mencari-cari panggung dengan modal kecil, berharap menjadi miliarder. Ya, gimana ya? Kalau saya rasa semakin lama semakin terbuka ya, semakin wawasan kalian semua yang menonton channel saya ini semakin terbuka luas, semakin cerdas, dan tidak lagi mau dibodohi atau dibohongi. Jadi ketika orang itu menyampaikan kepada kalian semua, ini keris, lihat dulu, cabut. Ya memang nampak sama, ya, lihat. Kalau memang itu kriteria pada pendoknya sama, ladrangnya itu kriteria keris, ya terus mendaknya, selutnya betul-betul memenuhi kriteria keris, baru cabut. Wilahnya seperti apa, riciannya seperti apa, pamornya apa.
Lah kalau ini pamornya nggak terlihat, riciannya nggak terlihat, ya, terus mendaknya bagaimana, selutnya yang bagaimana nggak ditunjukkan, ladrangnya ladrang Gayaman apa ladrang Solo nggak ada yang jelaskan, tiba-tiba ini keris petir, omong kosong, pembodohan. Sama artinya si Bancet Merah ini sudah merusak citra Persatuan Tosan Aji Indonesia, karena keris ini di bawah perlindungan UNESCO loh, nggak main-main, dilindungi di PBB ini, warisan budaya dunia ini, terdaftar di UNESCO. Kalau sampai orang-orang ini dengar ucapan saya ini dan mereka berpikir jahat, habis kamu Bancet Merah. Karena bukti video di podcast Deddy Kobuser ini nyata, masih ada sampai sekarang. Itu replika keris, kamu tipu masyarakat Indonesia, kamu katakan itu adalah keris, padahal itu replika, jelas-jelas itu replika. Jadi saya harap bangsa kita ini semakin cerdas, ya, semakin pintar, semakin jeli, semakin tidak bisa dibodohi. Jadi kalau dia mengatakan orang lain adalah praktisi pembodohan atau praktisi pembodohan publik, dia sendiri yang menipu publik. Dia membawa replika keris, tapi dia mengaku menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah keris petir. Dan nyatanya itu bukan keris, itu hanya replika. Yang memenuhi kriteria sebagai keris sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi saya harap bangsa ini jangan mau lagi diobok-obok, diaduk-aduk oleh si Bancet Merah ini. Saya rasa Deddy Kobuser pun juga nggak bakalan naikin dia ke podcastnya, karena nggak pengen dolarnya kuning. Coba naikin sekali lagi si Bancet Merah. Kalau nggak kuning dolarmu, jangan tanya dosamu. Jadi sudahlah, jangan kasih panggung penipu kecil ini. Ini bajingan kecil ini harus ditenggelamkan. Sudah nggak selayaknya tampil di publik karena membodohkan orang banyak. Saya harap teman-teman semuanya, ya, para netizen Indonesia yang budiman, yang baik hati, yang selalu setia, stay tune melihat video-video yang saya buat. Ya, mungkin sedikit edukasi tentang keris ini bisa menambah wawasan kalian semua. Jadi tidak mudah dibodohi oleh siapapun tentang keris. Keris itu warisan budaya, ya, tapi jangan mau dibodohi. Yang original keris kriterianya seperti tadi, baik itu yang era Mataram ataupun era Majapahit punya kriteria sendiri-sendiri, dan pakem keris itu jelas terdaftar, tidak bohong-bohongan, dan semua empu memegang pakem untuk membuat keris itu sendiri. Seorang empu tidak sembarangan membuat keris, apalagi keris petir, replika keris diakukan sebagai keris. Ini kacau, dan ini merusak citra Tosan Aji Indonesia, ya, merusak citra dunia pakerisan. Jadi Bancet ini nggak berpikir, ya, dampaknya apa nanti dengan apa yang dia perbuat, seolah-olah dia superhero, ya, dengan bangganya, padahal goblok, tolol, membuat orang lain menjadi tolol juga, membuat orang lain menjadi goblok juga. Jadi saya harapan saya pribadi kepada bangsa saya yang saya cintai ini, menjadilah bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar, bukan pintar tapi keblinger seperti si Bancet Merah ini. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menambah wawasan Anda semua dan lebih paham lagi bagaimana trik-trik kecil penggiringan opini yang dibuat oleh seorang Bancet Merah sehingga replika keris dia opinikan sebagai keris. Kasihan para empu tentunya yang membuat keris dengan susah payah, ya, dengan pikiran, tenaga, dan juga air mata. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga tercerahkan
bagi yang mau tercerahkan, dan semoga tertawa bagi yang masih tolol dan bodoh. Salam semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu.